Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Afifsa Putri, NIM 2002-6027, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengembangan koleksi di perpustakaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2, koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayangkan. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam berbagai bentuk dan format media, baik karya tulis, karya cetak, atau karya rekam. Yang koleksi perpustakaan mencakup beragam format bahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan alternatif pemustaka terhadap media rekam informasi. Koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan ada dua, yaitu koleksi tercetak dan koleksi tidak tercetak. Contoh koleksi tercetak yaitu buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi, bukan buku, terbitan berseri, peta, pamflet, gambar, brosur, makalah, dan lain sebagainya. Contoh koleksi perpustakaan tidak tercetak: rekaman gambar, rekaman suara, rekaman data, magnetik atau digital. Beragam koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan harus lengkap atau beragam subjeknya dan memadai proporsinya, atau menunjang tujuan dan program kerja lembaga penaungannya. Dalam koleksi perpustakaan, yang pertama adalah koleksi rujukan seperti ensiklopedia, kamus, handbook, manual, direktori, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan ajar seperti memenuhi kebutuhan kurikulum. Yang ketiga, terbitan berseri seperti informasi yang tidak terdapat dalam koleksi bahan ajar atau rujukan. Yang keempat, terbitan pemerintah seperti lembaran negara, peraturan pidato resmi, atau kebijakan, dan lain sebagainya. Yang kelima, muatan lokal seperti karya sivitas akademi, grey literatur. Yang keenam, koleksi rekreasi intelektual seperti pengembangan diri, menambah wawasan. Bagaimana cara perpustakaan memiliki koleksi yang dibutuhkan? Setiap tahun, jumlah judul buku yang beredar di Indonesia rata-rata pada tahun 2016 sekitar 30.000 judul per tahun. Belum lagi bahan pustaka yang berbentuk non-buku. Yang pertama, diperlukan suatu modal seleksi bahan pustaka yang mampu mengidentifikasi koleksi yang dibutuhkan. Yang kedua, kegiatan pengembangan koleksi harus sejalan dengan tujuan perpustakaan itu sendiri. Yang ketiga, pengembangan koleksi, yaitu proses universal untuk perpustakaan guna membangun koleksi yang kuat demi kepentingan pemustaka. Definisi pengembangan koleksi: sebuah istilah yang mencakup sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penentuan atau koordinasi kebijakan seleksi, menilai kebutuhan pemakai, studi pemakaian koleksi, evaluasi koleksi, identifikasi kebutuhan koleksi, seleksi bahan pustaka, perencanaan kerjasama sumber daya koleksi, pemeliharaan koleksi, serta penyiangan koleksi perpustakaan. Tujuan pengembangan koleksi: yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan informasi. Yang kedua, menjaga keseimbangan volume, terbitan, dan kebutuhan. Yang ketiga, menjaga kenyamanan akses koleksi atau informasi. Yang keempat, menjaga kelestarian informasi atau lifelong usage. Yang kelima, membantu proses pembelajaran. Yang keenam, membantu pelaksanaan riset. Yang ketujuh, membantu pelaksanaan pengabdian. Yang kedelapan, menyediakan bahan rekreasi. Yang kesembilan, untuk memenuhi kebutuhan penambahan mata kuliah atau pelajaran baru. Yang kesepuluh, membantu pembukuan program studi atau jurusan atau fakultas baru. Yang ke-11, mendorong pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ke-12, untuk mendorong tumbuhnya ilmu-ilmu baru. Yang ke-13, menyediakan core referensi materials. Yang ke-14, membantu pelaksanaan akreditasi. Yang ke-15, membantu dalam penyusunan laporan. Yang ke-16, membantu dalam penyusunan proposal. Kendala dalam pengembangan koleksi. Yang pertama, pustakawan tidak terlalu memahami dengan baik berbagai jenis koleksi bahan pustaka. Yang kedua, keterbatasan dana. Yang ketiga, tidak tersedianya data pendukung. Perpustakaan harus melaksanakan pengembangan koleksi secara cermat agar dana yang tersedia dapat teralokasikan secara tepat guna.
melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan yang terarah, perlu adanya ketentuan yang jelas sebagai pegangan bagi selektor dan pelaksanaan lainnya. Komponen proses pengembangan koleksi. Yang pertama, analisis kebutuhan pemustaka. Yang kedua, kebijakan pengembangan koleksi. Yang ketiga, seleksi bahan pustaka. Yang keempat, pengadaan. Yang kelima, penyiangan. Dan yang keenam, evaluasi. Yang pertama, analisis masyarakat. Untuk melihat siapa segmentasi pemakaian perpustakaan. Yang kedua, kelompok-kelompok pengguna dengan ciri-ciri tertentu, perencanaan yang mantap, dan jasa apa yang sesuai dengan karakter pengguna. Yang ketiga, harus diperhatikan semua variabel yang mempengaruhi layanan perpustakaan kepada masyarakat. Yang keempat, semua data terbitan seperti buku, statistik, sosiologi, sejarah, dan lain-lain. Yang kelima, data pendukung atau interview atau kuesioner. Yang kedua, kebijakan pengembangan koleksi. Berisi suatu rencana atau tindakan yang dipakai secara acuan kerja di perpustakaan. Meliputi kebijakan perpustakaan untuk pengembangan koleksi, mengarahkan dana, dan menempatkan jenis-jenis koleksi perpustakaan dan lain sebagainya. Kebijakan itu diperlakukan khususnya pada saat pengambilan keputusan seperti subjek apa yang harus dibeli, berapa banyak tiap subjek, cara mendapatkan bahan pustaka, penentuan anggaran untuk tiap subjek, dan format media atau disesuaikan dengan kemampuan akses media perpustakaan. Yang ketiga, seleksi bahan pustaka. Memilih bahan pustaka yang mana yang sesuai masuk ke perpustakaan atau kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengembangan koleksi. Salah satu indikator keberhasilan perpustakaan sangat ditentukan oleh tersedianya koleksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan demikian, maka koleksi perpustakaan sudah seharusnya terus dikembangkan dengan ketelitian dan kecermatan. Yang keempat, akuisisi atau pengadaan bahan pustaka. Proses kegiatan pengadaan bahan pustaka yang dilakukan dengan cara pembelian, hadiah atau hibah, tukar-menukar, penerbitan sendiri, dan titipan. Yang kelima, penyiangan atau weeding. Kegiatan penyisihan bahan pustaka yang terdapat dalam koleksi perpustakaan didasarkan pada faktor-faktor tertentu seperti rusak berat, informasi yang dikandung sudah usang atau tidak digunakan lagi. Yang ketiga, karena faktor hukum atau peraturan dan kepatutan. Tujuan penyiangan adalah untuk membina dan memperbaiki kualitas layanan informasi, memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan, dan meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang koleksi, dan lain sebagainya. Yang keenam, evaluasi. Kegiatan mengevaluasi koleksi yang ada di perpustakaan secara berkesinambungan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui peta kekuatan dan kelemahan koleksi. Kegiatan evaluasi ini berguna untuk mengetahui sejauh mana efektivitas koleksi bagi pengguna, dan juga dapat diketahui anggaran setiap tahunnya yang berguna bagi pengajuan anggaran atau dana untuk tahun berikutnya. Tujuan evaluasi koleksi yang pertama, mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi. Yang kedua, menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perpustakaan dan lembaga induknya. Yang ketiga, mengikuti perubahan, perkembangan sosial budaya, ilmu, dan teknologi. Yang keempat, meningkatkan nilai informasi. Yang kelima, mengetahui kekuatan dan kelemahan koleksi. Yang keenam, menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi. Kesimpulan pada materi kali ini adalah, dalam pengembangan koleksi perpustakaan, pada dasarnya pengguna dapat mengusulkan koleksi yang perlu ditambahkan. Dan kebijakan pemilihan koleksi tetap menjadi kewenangan pustakawan. Dan dalam melakukan penambahan koleksi, pustakawan tidak boleh melakukan pemilihan bahan koleksi berdasarkan inisiatif atau keinginan subjektif semata. Dan yang terakhir, pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan pengguna dan kebijakan selaras dengan visi misi institusi perpustakaan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.